Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin Motor. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua dan bagi kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan atau menonton video kali ini. Baiklah, kita kembali lagi ke Oke, siap. Baiklah, kita kembali lagi ke motor Yamaha Aerox 155 ya. Yang sebelumnya sudah saya analisa dan sudah saya prediksi ya kerusakannya di bagian mesin yang kasar. Yang video sebelumnya saya ponis langsung ya. Saya ponis setelah saya periksa semuanya, saya ponis di bagian setang seher atau setang piston bermasalah. Ya. Jadi berhubung di sini alatnya inden, ya. Jadi saya sudah pesan untuk yang orisinil. Jadi untuk yang orisinil, untuk yang asli itu susah sekali nyari spare partnya dan saya sudah pesan kemungkinan besok bisa spare partnya datang, ya. Jadi kita bongkar dulu, kita pastikan dulu apakah benar ponisan saya ya ternyata ada di bagian setang seher yang bermasalah. Karena di sini ya saya memprediksi atau menganalisa, tidak sembarangan analisa, apalagi di motor Yamaha Aerox ya. Jenis spare partnya itu mahal-mahal. Jadi sebelum saya ponis bahwa kendalanya ada di bagian setang seher, sebelumnya saya sudah periksa di bagian komponen-komponen lainnya ya. Contohnya di bagian bak CVT, semua komponen bak CVT itu sudah saya lepas ya, dan dinyalakan, suaranya masih berisik. Di bagian rocker arm juga sudah saya periksa ya, di bagian pelatu klep, di bagian noken as sudah saya periksa juga. Di bagian rantai keteng sudah saya periksa juga. Dan di bagian lidah rantai keteng, di bagian penekan rantai keteng sudah saya periksa ya. Di situ tidak ada menandakan terjadi masalah ya, yang sudah saya cek. Dan juga kenapa saya memponis di bagian setang seher ya, karena kalau untuk di bagian boring rasanya tidak mungkin ya teman-teman. Karena untuk di motor ini, yang punya motor ini rutin sekali ganti oli. Jadi kemungkinan untuk di bagian boring ini tidak ada masalah. Di bagian blok linier, di bagian sehernya tidak ada masalah karena motornya tidak ngebul dan olinya selalu rutin ganti oli ya. Dan untuk di bagian oli, setiap ganti oli itu normal. Takarannya paling tekor beberapa mili doang. Itu menurut saya wajar. Ya. Jadi sekali lagi di sini saya memponis kendaraan ya, tidak asal-asalan. Karena untuk jenis spare part semua motor, terutama ini di depan saya Yamaha Aerox 155, ini spare partnya lumayan mahal-mahal. Dan untuk membeli spare part yang orisinil, yang asli, itu inden ya, susah kalau untuk di daerah saya. Apalagi di zaman sekarang ya, lagi pandemi, itu susah sekali untuk mencari uang. Jadi saya tidak asal-asalan ponis komponen-komponen yang tidak rusak, saya ponis rusak, tidak seperti itu. Jadi langsung saja ke proses pembukaan ya, kita otopsi, kita buka, kita bongkar untuk memastikan bahwa benar-benar kendalanya ada di bagian setang piston ya, untuk memastikan bahwa kendalanya ada benar-benar di setang piston, untuk meyakinkan bahwa prediksi dan analisa saya itu tepat atau tidak ya.
Tapi sejauh ini saya periksa di semua komponen itu normal-normal saja, cuman feeling saya ya, feeling saya kendalanya ada di bagian setang piston. Tidak ada lagi komponen lainnya terkecuali setang piston dan bearing kruk as ya. Tapi ponisan pertama tertuju kepada setang piston atau setang seher. Baiklah, tanpa menunda-nunda waktu ya, kita langsung saja buka di semua komponen-komponennya dan kita lihat apakah benar-benar setang pistonnya bermasalah. Jika teman-teman ingin melihat proses analisa video sebelumnya ya, prediksi pemeriksaan komponen-komponen lainnya bisa teman-teman lihat ya ke video sebelumnya di part satunya, karena ini saya buat part 2 ya. Sekali lagi silahkan simak dan perhatikan. Langsung kita buka. Tapi untuk pembongkaran kemungkinan saya akan sedikit dipercepat proses pembukaannya ya, karena untuk durasi lumayan lama untuk pembongkaran, jadi saya percepat.
Baiklah, jadi untuk di bagian ini, di bagian mesinnya sudah kita buka semua. Dan untuk di bagian setang ini sudah kita buka. Nanti kita cek lagi supaya teman-teman lebih tepat ya, teman-teman lebih jelas lagi bahwa ini benar-benar bermasalah di bagian setang piston atau di bagian setang seher. Kita pindah posisi, di sini silau. Baiklah, untuk di bagian setang piston di bagian sini dan untuk di video sebelumnya saya sudah prediksikan bahwa kendalanya itu benar-benar ada di bagian setang seher. Setang seher ini bermasalah ya, karena sebelumnya juga saya sudah cek-cek di bagian rantai keteng dan di bagian tensioner, di bagian penekan tensioner, di bagian rocker arm ya, lebih tepatnya. Di bagian sini rocker arm tidak ada masalah ya. Di bagian rocker arm in maupun rocker arm yang X itu tidak ada masalah. Sebelumnya sudah saya cek. Dan di bagian bearing noken as ini kondisinya tidak ada masalah juga, ini normal ya. Di bagian bearing noken as ini tidak ada masalah. Sekali lagi saya tegaskan, sudah saya cek sebelumnya. Dan untuk di bagian boring juga saya tidak ponis. Kenapa? Karena di bagian boring ini masih bagus ya. Lihat. Karena saat posisi pengecekan, penganalisaan ya, ini tidak ada kemungkinan di bagian boring atau di bagian silinder mengalami masalah. Jadi tidak ada ciri-ciri kerusakan di bagian silinder ya. Jadi sebelumnya saya sudah cek sedetail mungkin, sedemikian rupa, dengan kemampuan semaksimal saya sudah dicek. Dan singkat cerita, saya langsung ponis setelah saya periksa-periksa. Kesimpulannya saya ponis kendalanya ada di bagian setang seher ya. Di bagian setang seher bermasalah. Dan setelah kita buka ya, kita buka di bagian mesinnya supaya lebih memastikan lagi bahwa benar-benar kendalanya ada di bagian setang piston ya. Kita buka semuanya dan alhasil emang benar di bagian setang piston yang bermasalah ya. Baiklah, jika tidak percaya teman-teman, bisa kita langsung cek. Kita bisa langsung cek. Cara pengecekannya seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat. Kita pukul seperti ini. Ini cenderung suaranya berisik. Ya, bisa teman-teman dengarkan.
Jika yang normal, saat kita pukul seperti itu, ya, itu cenderung suaranya dek, 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 bukan trek, trek, trek. Jika suara dek, 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 itu menandakan bahwa di bagian bearing setang, ya, itu tidak ada spasi, ya. Jika dites, dipukul seperti tadi ada suara trek, trak, 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 itu menandakan bahwa di bagian bearing, ya, di bagian bearing setang piston, di bagian dalam sini lebih tepatnya, ini ada spasi, ya, sudah mengalami longgar. Maka timbullah suara seperti tak, 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 tak seperti tadi, ya, saat kita pukul seperti ini. Ini jelas kendalanya ada di bagian setang piston, ya. Kok dikit. Dan bisa dicek seperti ini. Selain seperti itu bisa cek seperti ini. Ayo get topan metik. Bisa teman-teman cek seperti ini. Ini cenderung suara ada suara trak, 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 trak. Dan kita ulangi lagi. Untuk memastikan bahwa benar-benar setangnya bermasalah, bisa teman-teman cek seperti ini. Pegang di bagian bawah, ya, diangkat ke atas. Seperti tadi, kita pukul di bagian sini. Sekalian, ya, untuk videonya sekalian saya buatkan untuk yang punya motor, karena yang punya motor tidak menyaksikan proses pembongkarannya karena sibuk untuk bekerja. Ya, untuk Kang Mumu. Ya, untuk Kang Mumu. Ini kendalanya ada di bagian setang ini. Setang piston bermasalah. Ya. Ini setang piston bermasalah. Jadi yang diganti setang piston dan juga bearing ini, bearing kruk as. Yang diganti bearing kruk as kanan kiri sama setang piston. Ya. Jadi ini sudah ada spasi di bagian bearingnya, ya, bisa Kang Mumu dengarkan. Ya, jika kondisi normal, suaranya tidak trak, 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 trak. Jadi suaranya cenderung lebih dek, 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 dek. Itu setang piston kondisi normal. Dan jika suaranya seperti ini, trak, 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 seperti ini menandakan bahwa di bagian setang piston bermasalah. Di bagian bearing, di bagian dalam ininya, Kang Mumu, ini bermasalah, ya. Jadi sudah ada spasi di bagian dalam setang ini. Kan di sini ada bearing, ya. Ini sudah ada spasi. Maka timbullah suara seperti tadi, suara trak, 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 trak. Nah, seperti ini. Baiklah, saya kira ini sudah jelas. Permasalahannya ada di bagian sini, ya. Ada di bagian setang piston bermasalah, ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu proses pembersihan. Kita bersihkan di semua komponen-komponen di bagian mesin, kita bersihkan semua, ya. Dan untuk di bagian setang, ini saya sudah pesankan. Kemungkinan ini datangnya nanti besok, ya. Sekalian kita pasang, kita press ke tukang press untuk pemasangan setang, ya. Karena ini harus benar-benar presisi. Harus tidak ada goyang sedikit pun, ya. Di sini harus benar-benar presisi. Baiklah,
Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Saya kira permasalahannya sudah jelas. Permasalahan di Yamaha Aerox yang suaranya kasar, berisik, itu berpusat dari setang piston atau setang seher bermasalah. Ya. Mungkin nanti videonya saya sambung lagi di part 3-nya. Ya, karena untuk di bagian setang inden ya, besok datangnya kata di bagian pihak spare partnya. Nanti kita buatkan lagi proses pemasangannya ya. Proses pemasangannya, dan di bagian terakhir bisa nanti teman-teman dengarkan suara mesinnya ya. Suara mesinnya saya yakin 100% suara mesin akan sembuh, tidak berisik lagi ya. Karena permasalahannya sudah terpecahkan ya. Permasalahannya sudah terpecahkan, kendalanya ada di bagian setang piston. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika bermanfaat silakan share, like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Ya, silakan dukung channel kami ya, supaya saya lebih semangat lagi beredukasi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Ben, Iya, Alpin Motor. Asik. Alpin Motor. Alpin Motor.